pejabat juga sering dipanggil, jadi waktu buat ngobrolnya kurang. Berarti seharian itu nemenin Karet? Iya, seharian. Ada cerita-cerita sedikit gitu nggak, nyolong-nyolong waktu buat cerita? Ya, itu aja sih, dia ngomong ke saya, ternyata tahun kemarin mobil listrik tuh kayak gini ya, sekarang lebih keren lagi gitu ya ngobrol biasa aja. Berarti sempat ada kaget dengan dunia luar gitu ya? Iya, karena kan makin banyak tuh, nah dia kaget, keren banget, apalagi dia baru ke ini lagi kan, Jakarta Pusat tuh, jadi dia kayak gedung-gedung makin banyak. Biasanya kan cuma sebatas kayak di kementerian aja. Sempat ketemu anak-anak baru atau udah sering ketemu? Udah sering, cuma kemarin pas acara ke bawah, karena kan kebetulan juga tuh lagi libur. Nggak libur sih, sekolah, cuma pulangnya cepat, jadi aku bawa. Gimana numpahin rasa kangen papanya ke anak-anak? Ini banget ya, anak-anak seneng banget paling dulu, karena kan biasanya kalau kita besuk itu kan Kazul kebanyakan isi ini ya buat nyanyi ya, jadi waktu buat ngumpul sama anak-anak itu kurang gitu, jadi kemarin itu lebih agak leluasa. Ada yang ditanyain Kazul tentang anak-anak nggak? Itu aja sih, sekolahnya gimana, karena kan anak-anak udah mau mulai ujian kan, jadi kayak disuruh belajar, terus ditanyain gimana pembayaran, udah aman belum, sama paling kayak royalti itu kan ya udah dapat info juga kan dia dari Hobot atau gimana royalti, kayak gitu aja sih. Berarti pemasukan dari royalti ya Kak? Oh iya, kalau royalti rutin tiap tahun, cuma kan untuk nominalnya kan nggak selalu sama gitu kan, jadi kayak adalah yang ditunggu tiap tahunnya. Bisa mengcover kebutuhan anak sama kakak? Sebulan sampai 3 bulan bisa. Sebulan sampai 3 bulan bisa. Selebihnya kakak sendiri? Iya, selebihnya aku kerja MUA. Anak-anak gimana ketika ketemu nanya apa aja sih ke bapak? Itu paling nanya kemarin tuh di kakinya kan ada GPS ya. Yeah. Itu juga saya kaget kan, itu apaan di kaki? Aku bilang kan kayak jam gitu. Biasanya kan cuma lihat di TV-TV kan, di film-film gitu kan, ternyata dia pakai juga. Tapi nggak terganggu ya dengan adanya si ya, GPS mau itu? gimana gitu katanya, apalagi kan dia makainya sebelum acara kan buat ini tuh, jadi dia cerita tuh, ini kalau dicas kita harus standby kakinya kalau itu kecolokan gitu, karena ada butuh dicas juga kan tiap berapa jam gitu. Itu terkait latihan misalkan itu Kazulnya yang keluar atau teman-teman dari teman-teman, karena kebetulan di lapas itu, dari lapasnya ada disediain ini ya, pas studio musik gitu. Jadi teman-teman yang kesana. Berarti hiburan juga ya buat Kazul sendiri ngisi acara? Hiburan banget, karena ngeluarin karya-karya. Iya, jadi di lapas itu emang betul-betul difasilitasi ya, bukan cuma studio, kayak salon barbershop gitu, kafe-kafe tuh buat ini semua warga binaan. Berarti memadai juga ya Kak Disa? Memadai. Selama ini selama di lapas tahanan sendiri sudah menghasilkan berapa karya? Udah berapa? 4 kali ya? Udah 4 lagu. Iya, 4. Cerita tentang apa aja? Kemarin kan yang pertama kali rilis itu kan yang Setia Walau Tak di Sampingmu ya kan, itu cerita kisah kita berdua gitu kan, terus kayak Ramadan di kampung, terus kayak yang kemarin viral juga tuh Gunung Sindur Jangan Goyang, itu menceritakan semua warga binaan di sana tuh yang kena kasus, sama yang terakhir yang featuring sama Gita Yubi. Kang ngeliatnya gimana sih walaupun dalam tahanan Kazul sendiri tetap berkarya, Ya senang banget karena kan sebelumnya waktu awal-awal Kazul kena kasus kan dia sempat putus asa gitu kan, kayak udah aku nggak mau nyanyi lagi, makanya dia aku lagi jual uang, jual alat musik, dia udah gitu, karena dia emang dulu awal-awal emang udah niat mau musik lagi, cuma alhamdulillah mungkin dari pas masuk lapas Sindur buka ininya, apalagi di sana kan didukung sama fasilitas di sana, jadi
Berarti pemantiknya nggak jadi putus asa karena kebutuhan juga ya Kak? Ya kebutuhan juga karena ya mau gimana, eh, dia keluar ya yang bisa diiniin dari nyanyinya. Berarti walaupun di dalam masih bertanggung jawab atas Iya, anak-anak dan kakak. betul. Apalagi kan kalau misalnya ada besukan, dia suka isi acara kan, ngamen gitu. Nah itu biasa duitnya dikumpulin, habis itu dikasih ke anak-anak kayak gitu. Tetap nafkahin berarti. Tetap walaupun ini kan, cuma dia alhamdulillah tanggung jawabnya luar biasa. Berarti udah di dalam udah berapa lama Kak? Udah berapa tahun? Udah 6 tahun. 6 tahun. Kakak sendiri gimana sih biar bisa setia nunggu nggak capek gitu Kak? Ya berdamai dengan keadaan aja ya, soalnya kan aku juga sehari-hari kan ada hiburan juga anak-anak, jadi kayak waktu itu ya udah jalan aja nggak berasa. Kak, mungkin selain karya yang didapat, yang dihasilkan sama Kak Jul sendiri, mungkin apa sih yang hal lain apa yang dihasilkan oleh Kak Jul sendiri? Sama Kajol, ya, yang dihasilkan sama Kajol, ya itu cuma lagu aja gitu. Kadang dia suruh aku, ada nggak yang mau beli lagu kayak gitu. Cuma kan aku kan orangnya maksudnya nggak bergaul sama orang-orang yang ini ya, yang ini musik lah gitu lah istilahnya. Cuma ya dia paling nanya ada nggak kira-kira yang mau beli lagu gitu. Dia maksudnya dia bisa menghasilkan juga di luar ini dia. Tapi sempat ada cerita nggak sih Kak? Udah berandai-andai kalau aku nanti keluar mau apa gitu? Iya, itu udah dari dulu sih, dia kalau keluar katanya mau umroh dulu gitu. Terus ya nanti lihat ke depannya lagi aja. Tapi ini nggak berapa bulan sekali besok tuh? Sebulan sekali, kadang juga 2 kali, tergantung. Kalau misalnya anak-anak lagi libur kan Sabtu, jadi aku bawa. Tapi kan nggak selamanya aku juga Sabtu bisa, kadang-kadang aku harus ngerias juga kan, jadi nyesuaiin jadwal aku aja. Tapi dikasih waktu lama nggak di sana? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Nah ini kan ada kewajiban istri dan suami istri ya. Ada nggak memberikan dikasih waktu untuk kewajiban berdua itu? Nggak ada. Nggak ada. Semua nggak ada. Nggak pernah kayak gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Kak, anak-anak kan masih kecil ya. Kasih pengertiannya gimana sih Kak? Ya mereka sih nggak terlalu susah dikasih tahu ya, karena mereka juga kesini-sini udah pintar buka macam-macam. Paling kayak itu apa sih yang bikin, itu apaan sih yang bikin papa ini gitu. Cuma aku yang bilang ngejelasin, oh itu biasa, itu mah ini nggak boleh ditiru, paling gitu-gitu aja. Tapi Jul ini nggak ada rasa cemburu nggak atau apa? Sering nanya-nanya nggak kalau kamu di luar ngapain apa? Ya awal-awal iya, tapi kesini-sini udah enggak. Karena kan ya harus percaya, saya kan kerjanya malam keluar, pulang pagi gitu kan. Kak, mungkin perubahan besar apa yang dilihat mungkin selama ini dari Jul? Pertama fisiknya Kak Zul alhamdulillah sekarang makin gemuk, makin segar gitu kan. Terus badannya juga makin bagus, tingkat kesabarannya juga luar biasa. Kalau dulu kan masih agak sedikit ini ya, suka emosian gitu kan. Kalau sekarang tuh malah saya yang emosi gitu, suka apa sih, yang nggak sabar gitu kan. Kalau dia malah yang suka nenangin gitu. Artinya makin religius ya Makin religius gitu. Tapi kalau setiap ketemu itu ngomongin apa sih biasanya? Paling anak-anak aja, ngomongin tentang sekolah anak, kegiatan anak-anak kayak gitu. Jatuh. Oke. Oke. Ya. Makasih.